Emang iya, Bu? Anjay. Rapi kurang tinggi. Nah, Pinggang lu rapi kecil banget. Deketan dong, deketan. Deketan. Aduh. Kenalkan kami dari kelompok Bunda, yaitu yang beranggotakan Salma, Abid, Tasya, Raffi, Niki, Irsyad, dan Raya. Kemarin dari wawacan, pastinya kita udah pernah dengar dong apa itu wawacan. Sedikit akan saya jelaskan, wawacan adalah bentuk kesusastraan Sunda yang berupa cerita panjang yang ditulis dalam bentuk puisi dan baris menggunakan aturan pokok. Nah, wawacan yang akan kita bacakan atau akan kita presentasikan yaitu wawacan Mahabharata. Wawacan Mahabharata ini diciptakan oleh R. Mehmet Sastra Hadi Padowira dan kawan-kawan. Dan langsung aja nih kita masuk ke dalam materinya, yaitu wawacan Mahabharata yang akan dibacakan oleh Adi Malik. awal dinasti Kuru di Tanah Brata berdiri sebuah dinasti besar keturunan Raja Barata. Dari garis itu lahirlah Raja Hastinapura, sebuah kerajaan yang kelak menjadi pusat pertikaian. Setelah Raja Virya wafat tanpa keturunan, seorang Resi Agung bernama Vyasa dipanggil untuk meneruskan dari dinasti. Dari peristiwa ini lahirlah 3 tokoh penting, yaitu ada Dhiratarashtra yang sudah buta sejak lahir, dan Pandu yang buta dan berpenyakit, Vidura yang lahir dari seorang pelayan bijak namun tidak berhak atas tahta. Pandu dan adanya Pandawa, Pandu menikahi 2 wanita, Durti dan Manu. Namun nasib buruk menimpa saat berburu ia memanah seekor hijau yang ternyata adalah Resi yang sedang bersama pasangannya. Sang Resi mengutuk, "Wahai Pandu, engkau memanahi engkau dan berburu." Akibatnya Pandu tidak bisa mengambil anak, tetapi Durti memiliki anugerah 2 mata untuk memanggil para dewa. Dengan itu ia melahirkan putra-putra agung. Yudhistira lahir dari Dewa Dharma, Bima dan Dewa itu, Arjuna dan Dewa Indra. Bagi pun diberi bagian. Ia melahirkan kembar Nakula dan Sahadeva. Dari kembar asli, mereka berlima disebut Pandawa. Kehadiran Kurawa sementara itu Karistana menikahi Gandhari mengandung lama sekali yang melahirkan segumpal daging dengan doa para resi. Kerajaan Pandawa memerintah Hastinapura. Pandawa mendapat wilayah Gentar, Kandava, Brata. Dengan kerjaan dan bantuan Krishna, Pandawa mengubah tanah itu menjadi kerajaan megah bernama Indraprastha. Permainan gaduh keberhasilan Pandawa membuat Duryodhana semakin iri. Atas kemudahan temannya Sangkuni yang mengundang Pandawa bermain gaduh. Yudhistira yang terkenal jujur tidak kuasa menolak. Setelah biasa seperti Pandawa malah berjualan harta, bahkan tadi mereka menjadi tahanan di sana Sangkuni dan Zoomin ke sana. nanti untuk 12 tahun perjuangan di perjuangan melakukan dan 1 tahun menjadi penyelamat tanpa diketahui identitas Resi. Masa pembuangan dan kembali. Pandawa menjalani hukuman dengan tabah. Mereka berkelana di hutan, bertemu banyak resi, bahkan menghadapi ujian dari para raksasa. Tahun ke-13, mereka menyamar di kerajaan Matsya. Setelah masa itu berakhir, Pandawa menuntut kembali haknya. Tetapi Duryodhana menolak mentah-mentah. Upaya Krishna datang sebagai duta damai juga gagal. Akhirnya perang besar tidak terhindarkan. Perang itu namanya perang Kurukshetra.
Merangkul sentra 18. Dia mengatur formasi mematikan. Hari ke-13, Abimanyu, putra Arjuna, masuk ke formasi cakra tetapi dikepung dan dibunuh secara kejam. Pandawa murka. Hari ke-15, dengan tipu daya Yudhistira mengumumkan bahwa Aswatthama mati. Seekor gajah bernama Aswatthama. Drona mengira putranya gugur, meletakkan senjata dan dibunuh oleh Taduryamna. Hari ke-16 sampai 17 Karna memimpin karena sahabat Duryodhana sekaligus saudara Pandawa. Duryodhana bertarung satu lawan satu dengan Bima. Dengan siapa Krishna, Bima menghantam paha Duryodhana lantaran aturan perang dan menjatuhkannya. Malam itu Aswatthama Drona membalas dendam. Dia menyerbu perkemahan Pandawa dan membunuh para putra mereka saat itu. Akhir kisah, Pandawa menang tetapi mengalami setir. Akhir semua ksatria besar binasa. Yudhistira akhirnya mendapat Wawasan Mahabharata dari kelompok kami. Kan tadi kita udah jelasin beberapa materinya nih. Sekarang kita ada buka pertanyaan atau kuis. Yang tentunya nanti ada hadiahnya loh. Wih. Yang bisa jawab tolong angkat tangan terus maju depan ya. Iya. Pertanyaan pertama. Sebutkan nama tokoh dari wawasan Mahabharata yang sudah kami bacakan. Latihan dari wawancara. Nyanyian bener nggak? Nyanyian puisi yang dinyanyikan. Boleh kan? Dari sini aja jawabnya. Iya. Area sastra tradisional yang berdasarkan buku. Ya. Gitu dah. Ya, ini itu aja ambil tadi. Amladia. Bayang hadiahnya. Amladia. Itu dikasih mau dulu. Kira-kira dapat wayang. Orangnya aja. Masih ada nih pertanyaan selanjutnya. Ada yang tahu nggak siapa yang menciptakan wawasan Mahabharata? Boleh searching kok. Itu Memet. Erwin Sastrahadi Prawira. Benar. Yeay.